Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat kepada dewan juri yang hadir bijaksana. Yang terhormat kepada saudara protokol yang setiap hari memantau betul. Dan hadirin wajibul mukminin rahimakumullah. Bismillahil awal qablal kullil awal. Huwal awal huwal akhir waz zahir wal batin. Wabillahi salam salamatan tahiyyatan min indillah. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjawab salam saya tadi semua utangnya dilunaskan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan dari jawab salam saya paling kecil berarti tangan panjang. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai ini. Maka saya ulangi sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dar najal ibadi najih. Walladzi ja'ala dar taqwa lil ibadi muttaqin. Thumma alladzi ja'ala darul ilmi lil ibadi alimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Di awal perjumpaan kita ini tidak untayan kata dan bahasa, tidak bait syair yang indah dan megah dari bait syairnya para pujangga yang sedang dilanda asmara. Tiada senandung lagu yang indah dan merdu dari senandungnya para gadis yang sedang dilanda rindu. Bintang bertetesan air mata bayi senjata yang sedang dilanda asmara cinta. Yang tak lain dan tak bukan, hanya ingin mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala cukup banyak, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Wajib atas kita semua, umat muslimin dan muslimat, untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengkufurinya, maka azab Allah sangat sesungguhnya. Seperti apa yang Allah telah firmankan dalam Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim al-ayat. Dan tak lupa pula, yuk sama-sama kita hancurkan selawat serta salam kepada hakim tertinggi anti korupsi, maha insinyur anti lacur, orang termulia anti durhaka. Beliau tak pernah ke Cina tapi namanya selalu dicinta, betul? Beliau tak pernah menjabat kakinya ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, betul? Yang baginda besar Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang demi tegaknya panji Islam di muka bumi ini. Berdiri saya di sini tak lain dan tak bukan tak ditarik-tarik sama tukang TV, tak didorong-dorong sama tukang brondong, tapi berdiri saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit ilmu saya yang bertema peranan pemuda dalam menciptakan kerukunan antara umat beragama. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karamallahu wajhah. Memang benar, peranan pemuda dalam menciptakan kerukunan antara umat beragama sangatlah penting. Karena kenapa? Karena pemuda adalah penerus bangsa ini. Pemuda adalah penerus agama ini. Jikalau saja pemudanya tidak rukun dalam beragama, tidak saling membaur satu sama lain, mau tahu di mana masa depan agama ini? Dan ada satu orang yang sangat berperan penting dalam semua ini, yaitu siapa? Yaitu ibu. Kenapa ibu berperan penting dalam semua ini? Karena al-ummu tarbiyatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan pertama untuk anaknya. Jikalau anaknya saja dari kecil tidak pernah diajarkan bagaimana itu agama, bagaimana proses hidup ini, apakah hidup ini, bagaimana si anak mau menciptakan kerukunan antara umat beragama, sedangkan si anaknya sendiri tidak tahu bagaimana cara agama yang baik dan benar. Dan saya pernah membaca sebuah cerita dari sebuah kitab. Seorang anak bernama Ahmad yang sangat beradab dari kecil. Dia berjalan bersama, suatu hari dia berjalan bersama bapaknya ke sebuah kebun. Dan dia melihat sebuah bunga mawar yang sangat indah. Tetapi dia bingung. Dan Ahmad berkata, "Ma ajmal hajihi wardah jamilah." Alangkah indahnya bunga mawar ini. Lakinnahu muajjatan, tetapi dia bingung. Dan bapaknya berkata, dikarenakan pohon mawar ini belum pernah diurus dan belum pernah diluruskan dari kecil. Dan berkata Ahmad, "Wahai bapakku, lebih baik kita luruskan sekarang."
Dan berkata bapak, la yata'atta waladi. Tidak akan pernah mungkin itu terjadi. Di anna haqat kaburut wa buladul faqduha. Karena dia sudah besar dan sudah mengeras itu batangnya. Dari cerita di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat penting sekali pendidikan dari kecil. Karena dari kecil itu kita bersih bagaikan sebuah baju putih yang sangat bersih. Tapi ketika kita tidak diurus, kita tidak pernah dicuci lagi, pasti dia kotor ketika sudah lama. Tetapi ketika kita diurus, ketika kita selalu dibersihkan, insya Allah maka tahun, 2 tahun, 3 tahun kita akan selalu bersih dan terjaga dari semua kezaliman dan semua kekuatan. Seperti apa yang Allah telah firmankan dalam Qur'annya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahu alazim. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dan kita tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah menciptakan penglihatan, pendengaran dan hati nurani supaya kita bersyukur. Dari ayat di atas kita bisa mendefinisikan bahwa ketika kita keluar ke bumi ini, kita tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi Allah adil. Allah menciptakan penglihatan, pendengaran dan hati nurani untuk pengawalan dari semuanya. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karamallahu wajhah. Dan bagaimana seorang pemuda ini menciptakan kerukunan dalam beragama? Ya jelas dengan bersosialisasi antara masyarakat, antara satu umat dan umat lainnya. Dalam Islam tidak pernah mengajarkan batasan, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara kita berteman. Kita harus berteman dengan orang Islam, tidak. Islam itu universal, bebas. Tidak ada larangan untuk berteman selain agama lain. Itulah Islam, karena Islam selalu ada musuh. Tapi musuhnya Islam dan musuh negara sangatlah berbeda. Makanya bagaimana cara kita bersosialisasi? Ini seperti salah satunya PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu salah satu jalur alternatif kita untuk bersosialisasi dengan sesama agama umat Islam, dan masih banyak jalur alternatif yang lainnya. Kita di dalam itu kita bisa tolong menolong, saling membahu satu sama lain. Seperti apa yang Allah telah firmankan dalam penggalan ayat surat Al-Maidah untuk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan Allah melarang kita selalu menolong dalam keburukan dan pelanggaran. Rugi gak sih kita menolong dalam kebaikan? Gak akan rugi sedikit pun. Coba kita menolong, misalnya kita menolong teman kita dalam berbuat keburukan. Kita mengatakan teman kita ingin membeli minuman keras. Ketika kita baru sampai toko, kita dibukuk oleh polisi. Kita ditangkap, pasti ditangkap. Hukum negara ini seperti itu, apalagi hukum agama. Rusuh, ingat, rusuh negara dan rusuh agama sangat berbeda. Makanya mulai dari sekarang kita harus ingat penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 158. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Tidak ada salahnya kita nolong orang Kristen, tidak ada salahnya kita nolong orang Hindu. Karena Islam universal, bebas. Allah menyukai orang yang baik. Ingat, Allah lebih menyukai kita sebagai pemuda harus tahu. Allah menyukai seorang pemuda yang ibadahnya seperti orang tua, yang istiqomah atau mulazam. Dan tapi Allah sebaliknya sangat membenci orang tua yang ibadahnya seperti anak muda, selalu bolong-bolong. Dan kita sebagai pemuda harus ingat pesan Imam Kiai Haji Imam Jakarta Gontor. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Mungkin sekian pidato dari saya. Perkenalkan, nama saya Reja Muklis, saya mewakili Pondok Pesantren Miftah Huda. Bila ada kata-kata yang baik dan benar itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada kata-kata yang buruk dan tidak menyenangkan hati, itu datangnya dari saya pribadi. Malu, karena semua manusia tidak pernah luput dari lupa dan dosa. Dan semua makhluk hidup pasti punya keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.